Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasang. Kembali lagi bersama saya, Sri Cisantini dari kelas Hachimitsu. Sekarang, saya ingin menjelaskan tentang Bunkei yang telah saya pelajari pada hari ini, tanggal 18 November 2025. Di sini, untuk pertama, ada node yang artinya karena. Node ini sama saja seperti kara, hanya saja lebih sopan dari kara. Node dibagi menjadi 4. Yang pertama ada futsukei ditambah dengan node, lalu kata sifat dengan node, kata sifat na dengan node, dan kata benda na juga memakai node. Untuk contoh pertama di sini yaitu kata kerja futsu dengan node, yaitu netsu ga aru node yasumimasu, yang artinya karena demam, istirahat. Lalu untuk contoh kata sifat i dengan node adalah kono kamera wa yasui node sugu kowaremasu, yang artinya karena kamera ini murah, cepat rusak. Selanjutnya ada kata sifat na dengan node. Koko wa shizuka na node suki desu, yang artinya karena di sini tenang, saya suka. Dan kata benda na dengan node, contohnya seperti ima wa amen no kisetsu na node kasa o motte kite kudasai. Nah, di sini juga ada cara mudah untuk mengingat pola-pola dia seperti ini, yaitu dengan cara futsu ina na node. Futsu ina na node. Lalu selanjutnya di sini ada tameni. Untuk yang pertama, bentuk futsukei tameni. Seperti yang kita tahu, futsukei ada jiso, ada takei, ada nakei, dan ada tai. Itu artinya untuk demi karena. Contohnya, jishin ga atta tameni hayaku kairimashita, yang artinya karena ada gempa, pulang cepat. Lalu yang kedua ada kata benda no tameni, yang artinya untuk. Contoh, kodomo no tameni isokenmei hatarakimasu, yang artinya untuk anak rela bekerja keras. Di sini juga ada catatan. Sono tameni sama dengan seperti deskara, yaitu artinya oleh karena itu. Lalu selanjutnya ada kara. Kara di sini terbagi menjadi 2, yaitu kara yang artinya karena. Itu menggunakan kata benda sebab. Contohnya, kouzui desu kara gakkou wa yasumi desu, yang artinya karena banjir, sekolah libur. Dan untuk kara yang kedua artinya adalah bisa dari, bisa juga mulai. Untuk waktu atau jarak. Contohnya, kyou kara setsuyaku shimasu, yang artinya mulai hari ini saya akan hemat. Dan untuk selanjutnya juga di sini ada yori, yang artinya adalah dari. Dari yang kita ketahui, yori biasanya adalah daripada atau lebih dari. Tapi di sini yori arti aslinya adalah hanya dari. Contohnya, donna kudamono yorimo motto manga ga suki desu, yang artinya saya menyukai mangga
lebih dari buah apapun. Nah, saya juga punya catatan di sini. Untuk lebih daripada memakai yorinya saja, lebih pas ditambahkan dengan moto, seperti yang tertera di sini. Selanjutnya di sini ada te imas. Te imas sebenarnya dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama ada partikel o, kata kerja aktif te imas, yang artinya adalah sedang. Untuk yang pertama ini juga memiliki dua arti, yaitu sedang dan sebagai profesi, untuk menunjukkan profesi seseorang atau kegiatan berulang. Contohnya, o kaite imas, yang artinya sedang melukis. Dan yang kedua, contoh kedua, watashi wa o kaite imas, yang artinya saya sedang melukis. Ini juga bisa menunjukkan bahwa saya adalah pelukis. Oh ya, di sini juga ada catatan. Untuk te imas profesi bisa juga menggunakan te iru, seperti o kaite iru, yang menunjukkan sebagai pelukis. Selanjutnya adalah untuk te iru yang kedua. Di sini menggunakan partikel ga dan dibagi juga menjadi dua, yaitu menggunakan te imas dengan kata kerja bentuk pasif, yang artinya dalam keadaan, serta te arimas yang menggunakan kata kerja bentuk aktif, diartikan ter atau di dalam keadaan. Keduanya memiliki arti yang sama, hanya beda pada kata kerjanya saja. Contohnya, terebi ga kiete imas, yang artinya TV-nya dalam keadaan padam. Selanjutnya contoh yang kedua, terebi ga keshite arimasu, yang artinya TV-nya sudah dimatikan. Selanjutnya di sini ada mama, yang artinya biarkan atau dalam keadaan. Kata kerjanya menggunakan bentuk positif take, yang dibaca tamama. Contohnya, eakon o suketa mama ni shite kudasai, yang artinya tolong biarkan AC tetap menyala. Dan selanjutnya ada kata kerja negatif dengan menggunakan naikei, menjadi nai mama. Contohnya, sawaranai mama ni shite kudasai, yang artinya biarkan tanpa menyentuhnya. Untuk kata sifat i di sini, i-nya tetap ikut menjadi i mama. Contohnya, sumetai mama ni shite kudasai, yang artinya biarkan tetap dingin. Dan untuk kata sifat na-nya juga ikut, tidak hilang ya, menjadi na mama. Contohnya, shizuka na mama ni shite kudasai, yang artinya biarkan tetap tenang. Selanjutnya untuk kata benda menggunakan no, yang menjadi no mama. Contohnya, kutsu no mama ni shite kudasai, yang artinya biarkan tetap memakai sepatu. Untuk catatan di sini, mama dalam keadaan seperti pada target Bunkei nomor 23 memiliki arti sebelumnya, biarkan begitu saja. Lalu disederhanakan lagi hingga menjadi arti yang sesungguhnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu biarkan. Mama juga bisa ditambahkan dengan partikel d yang artinya dengan, menjadi dengan dalam keadaan, mama de. Dan untuk bunkei yang terakhir di sini ada mada.
Untuk yang pertama ada mada, kata kerja negatif yang artinya belum. Ini harus menggunakan kata kerja bentuk negatif. Contohnya, mada okite imaseng yang artinya belum bangun. Dan untuk yang kedua, ada mada menggunakan kata kerja bentuk positif te imas yang artinya masih. Kata kerjanya juga menggunakan kata positif bentuk te imas. Contohnya, mada nete imas yang artinya masih tidur. Baiklah, cukup dari saya. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari.